Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handri Pradana Putra, mahasiswa dari Universitas Pamulang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PPKN. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pemantapan kemampuan mengajar yang diampu oleh Bapak Edi Wismanjaya SPD MH. Dikarenakan pada kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk melakukan pembelajaran di dalam kelas, maka oleh karena itu video ini dipergunakan sebagai alat pengganti, karena di sini masih banyaknya maraknya penyebaran virus corona yang sangat berbahaya di kalangan masyarakat, yang membuat aktivitas terhenti sementara. Semoga kedepannya penyakit ini dapat hilang dan semua kondisi akan kembali berjalan seperti normal kembali, dan kita dapat melakukan pembelajaran di dalam kelas dengan baik dan benar. Sebelum memasuki materi tentang menampilkan sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, di sini ada tujuan pembelajaran agar siswa mampu memahaminya. Yang pertama itu mengenai pengetahuan hukum, yang meliputi pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum. Yang kedua itu pemahaman kaidah-kaidah hukum, pemahaman terhadap kaidah hukum yang ditandai dengan menghayati isi hukum yang berlaku, seperti memahami tujuan hukum yang berlaku dan mewujudkan ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat. Selanjutnya, materi yang akan dibahas untuk hari ini yaitu mengenai menampilkan sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebelum masuk ke materi, saya akan bertanya kepada adik-adik di rumah mengenai materi tentang menampilkan sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mungkin adik-adik yang berada di rumah sudah menampilkan sikap yang sesuai peraturan perundang-undangan di rumah seperti apa? Di sini saya akan menampilkan sebuah video mengenai contoh dari menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Halo Adek. Halo. Adek mau kemana? Mau sekolah. Mau sekolah. Mau sekolah? Kok nggak pakai sepatu? Nanti di sana. Di sana? Sepatunya di sekolah gitu maksudnya? Enggak. Adek, sekolahnya jauh dari sini? Jauh. Dari kampung mana? Dari Perduaan. Perduaan, jauh dari sini? Jauh. Berapa kira-kira sejauh berapa kilometer? 7 kilo lah dari rumah sampai sekolah. Dari rumah sampai sekolah. Wow, luar biasa ya. Tiap hari seperti ini. Ini udah mau terlambat atau masih belum masuk sekolahnya? Tahu. Oke, ini dengan adik siapa namanya? Darius. Yang satu lagi? Wan Saputra. Wan Saputra. Adik kakak? Enggak. Atau enggak temenan? Oke deh, monggo deh, silahkan lanjutkan. Nanti terlambat lagi. Atau mau kakak anterin? Biar kakak bilang halo gurunya. Kalau takut terlambat, nggak perlu. Oke, silahkan, monggo, silahkan adek. Dah. Astagfirullah.
Kedua bocah ternyata harus jalan kaki hingga 7 km dari rumah mereka di Dusun Parduaan. Dusun Parduaan hanya dihuni belasan kepala keluarga. Ada sekitar 20 pelajar dari desa ini. Karena kondisi ekonomi yang pas-pasan, rata-rata warga tak punya kendaraan. Jikapun ada, hanya untuk kendaraan mereka bekerja atau mengantar hasil panen. Bocah-bocah warga desa biasanya sudah harus siap-siap sekitar pukul 5 pagi. Mandi dan ganti pakaian, kadang tanpa sarapan. Mereka meninggalkan kampung, biasanya beramai-ramai. Tapi ada juga yang sendiri. Tak ingin sepatunya kotor saat melewati sungai dan jalan tanah liat, bocah-bocah tangguh ini mensiasatinya dengan membuka sepatunya dan bertelanjang kaki hingga mendapati sungai terakhir. Di sungai terakhir, mereka mencuci kaki dan barulah mereka memakai sepatu. Aduh, saya jadi malu lihat adik-adik ini. Mereka berjalan kaki setiap hari sejauh 7 km, masih bisa tersenyum. Saya sudah hampir putus asa. Apalagi jalan mereka yang dulunya jalan setapak juga sudah berubah menjadi jalan dengan lebar 2 meter. Lumayan kan pemirsa? Dari video yang sudah ditampilkan mengenai menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam ruang lingkup sekolah ini, di mana siswa tersebut sangat semangat dalam melakukan kegiatan pembelajaran walaupun jarak atau jalan yang ditempuh berkilo-kilometer dan tidak mengurangi rasa semangat dia dalam melakukan pembelajaran. Nah, di sini merupakan menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam ruang lingkup sekolah itu sendiri. Ya, langsung di sini ada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan nasional berkaitan dengan terbentuknya kesadaran hukum setiap warga negara. Yang pertama itu mengenai pengetahuan hukum, yang meliputi pengetahuan tentang perbuatan yang dilarang hukum, seperti misalkan penganiayaan, di mana banyak sekali penganiayaan yang terjadi di kalangan masyarakat, contohnya. Dan yang kedua itu mengenai penipuan. Penipuan termasuk juga ke dalam pengetahuan hukum. Yang ketiga itu mengenai penggelapan. Penggelapan juga termasuk ke dalam pengetahuan hukum. Nah, perbuatan yang diperbolehkan hukum ada juga seperti misalkan sewa menyewa ruko, terus perjanjian, terus jual beli seperti tanah atau rumah dan sebagainya. Itu. Yang kedua itu mengenai pemahaman kaidah hukum. Pemahaman kaidah hukum yang ditandai dengan menghayati isi hukum yang berlaku, seperti memahami tujuan hukum yang mewujudkan ketertiban dan keamanan. Contohnya itu seperti dalam gotong royong atau dalam ruang lingkup masyarakat, yaitu dalam menggunakan poskamling,
untuk keamanan dan nyaman di dalam masyarakat, serta memberikan ketertiban di dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu sikap terhadap norma-norma hukum, di mana perilaku ini ditunjukkan dalam bentuk penilaian terhadap norma-norma hukum berupa nilai baik dan buruknya terhadap kaidah-kaidah hukum. Misalnya seperti pencurian merupakan tindakan tercela, di mana pencurian ini merugikan orang lain dan dapat mengganggu psikis orang yang mengalami musibah tersebut. Yang selanjutnya yaitu perilaku hukum, di mana perilaku hukum ini ditunjukkan dengan perbuatan menaati aturan hukum yang berlaku. Dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya kewajibannya adalah menaati peraturan perundang-undangan. Salah satunya itu kita sebagai warga negara Indonesia itu wajib atau taat terhadap peraturan perundang-undangan, di mana salah satunya yang harus diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut yaitu adalah membayar pajak, di mana membayar pajak ini dilakukan oleh para pengendara yang menaati peraturan yang sudah diberlakukan. Yang kedua itu mengenai kesuksesan belajar dalam sekolah dasar. Kewajiban pembelajaran di sekolah dasar itu merupakan salah satunya. Dan yang ketiga itu mematuhi peraturan lalu lintas, di mana sudah diatur dalam peraturan lalu lintas banyak pelanggar-pelanggar yang melakukan tindakan yang melanggar peraturan lalu lintas. Itu sangat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Serta yang harus kewajiban selanjutnya yaitu adalah warga negara harus memiliki akte kelahiran, di mana akte kelahiran ini penting dalam kewajiban untuk perilaku hukum itu sendiri. Kepatuhan terhadap hukum merupakan salah satu cerminan kepribadian seseorang, di mana seseorang yang dikatakan baik atau taat terhadap hukum itu merupakan salah satu cerminan kepribadian dia yang baik. Serta jika masyarakat yang tidak taat terhadap hukum dapat dikatakan memiliki kepribadian yang tidak baik. Di sini saya akan menampilkan sebuah video mengenai menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini ada apa kok stop saya tiba-tiba, Pak? Baik Pak, terima kasih. Jadi begini. Begini bagaimana, Pak? Saya ini mau buru-buru, Pak. Mau ke masjid, mau sholat. Bapak tahu sholat kan, Pak? Allahu Akbar. Sudah. Kamu tahu kesalahannya apa? Bagaimana saya tahu, Pak? Bapak saya tidak bilang sama saya. Bagaimana saya mau ngasih tahu? Bapak dari tadi motong pembicaraan saya. Kesalahan Bapak itu saat berkendara Bapak tidak mengenakan helm. Asal Bapak tahu, Pak, saya ini lebih nyaman pakai peci, Pak. Saya kan orang Islam, Pak. Kalau Bapak mempermasalahkan peci saya, berarti Bapak cari masalah sama saya. Bukan seperti itu Pak. Permasalahannya adalah ketika Bapak berkendara, selain untuk keselamatan Bapak sendiri, kalau Bapak tidak mengenakan helm, Bapak telah melanggar pasal. Saya sudah tahu, Pak. Pasti Bapak mau bilang sama saya, kalau saya tidak memakai helm, saya melanggar pasal 291 dan 106. Betul, Pak?
Setiap pengendara motor itu wajib pakai helm. Kalau tidak akan kena pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000. Betul, Pak? Baik Pak, terima kasih. Jadi begini, kewajiban saya sebagai petugas adalah mengingatkan Bapak. Salah satu kegunaan menggunakan helm adalah untuk keselamatan Bapak sendiri. Keselamatan bagaimana, Pak? Saya dari dulu nggak pakai helm juga nggak apa-apa kok. Peci sama helm saya lebih kuat peci saya, Pak. Coba Bapak banting helm Bapak pasti pecah, Pak. Tapi kalau peci saya, jangankan Bapak banting, jatuh dari langit ke bumi pun nggak akan pecah, Pak. Bapak ini buang-buang waktu saya saja, Pak. Sini, kenapa nggak langsung ditilang, kan? Pak, tidak semua orang memiliki pandangan yang sama tentang hukum. Kita tidak bisa menghadapi mereka dengan cara yang sama. Tentu kita harus menghadapi mereka dengan cara yang berbeda pula. Tapi kan dan dia tadi yang... Sudah. Jadikanlah semua perbedaan sebagai suatu keunikan dalam berbangsa dan bernegara. Tapi ingat, yang terpenting adalah kesadaran akan perbedaan itu sendiri untuk menjaga persatuan dan keselamatan bersama. Ya udah, kita istirahat aja dulu. Siap. Gimana kondisinya Pak? Sudah baik kan? Abu, Bapak ini lagi lah ya. Ya sudah, Bapak istirahat aja ya. Tapi Pak, Sudah Pak, cukup. Saya tahu Bapak mau bilang apa. Bapak mau bilang kalau Bapak mau minta maaf kan? Bapak juga mau bilang kalau Bapak sudah menyesal ini terjadi. Bapak juga nggak usah bahas-bahas banting helm lagi. Apalagi Bapak bahas masalah peci jatuh dari langit. Karena kenyataannya Bapak yang jatuh dari motor. Baik Bu, terima kasih. Oh ya, ini ada titipan untuk Bapak. Lunalun juga pakai ya. Pakai. Ini aku petugas dulu ya. Peci sama helm saya lebih kuat peci saya, Pak. Kesimpulan dari video yang sudah dilihat sama-sama itu yaitu adalah mengenai Pak Polisi yang menerapkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan, di mana Pak Polisi tersebut menindak tegas terhadap pelanggar atau pengguna lalu lintas yang melanggar aturan yang tidak memakai helm. Jadilah warga negara yang berkepribadian baik dengan selalu menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini mengenai menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semoga siswa dapat lebih memahami dan lebih menaati peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, segala macam tindakan atau perilaku atau sikap sudah semestinya dan sudah diatur oleh undang-undang. Jadi tidak sembarangan orang itu melakukan hal yang bertentangan dengan hukum peraturan perundang-undangan ataupun dengan sikap yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kedepannya kita dapat berjumpa dengan tatap muka dan semoga pandemi
virus corona ini akan segera selesai dan selalu stay safe di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.